Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang baru yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak kami, pada materi ini kita akan membahas pada 3 bagian. Yang pertama adalah ciri-ciri benda di sekitar kita. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Jadi, kalau dikatakan dia komponen biotik, berarti makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik tidak makhluk hidup atau benda mati. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup, bersifat alamiah atau buatan. Nah, benda tak hidup alamiah yaitu benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya tanah, batu, pasir, dan logam. Sedangkan benda tak hidup buatan itu adalah benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya meja, kursi, mobil, dan robot. Yang kedua anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita lihat pada layar ini sudah Bapak tampilkan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak artinya adalah berarti memiliki perubahan posisi. Bergerak pada tumbuhan itu adalah berarti mampu menanggapi rangsangan terhadap cahaya matahari. Misalnya, itu adalah salah satu bergerak atau dia mampu bertumbuh. Sedangkan pada manusia adalah berpindah posisi atau berpindah tempat. Begitu juga dengan pada hewan. Yang kedua, anak-anak, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini boleh juga dikatakan seperti insting atau iritabilitasi yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Yang ketiga adalah bernapas. Bernapas adalah memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2. O2 atau yang disebut dengan oksigen, sedangkan CO2 adalah karbon dioksida. Yang keempat adalah beradaptasi. Nah, beradaptasi atau dapat dikatakan menyesuaikan diri atau dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kelima adalah memerlukan makanan. Memerlukan makanan di sini anak-anak atau nutrisi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas. Yang keenam ada mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu adalah sisa-sisa daripada metabolisme. Misalnya kita makan nasi, berarti kita akan mengeluarkan kotoran atau tinja. Yang ketujuh, berkembang biak. Berkembang biak tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan atau untuk menghasilkan atau mempertahankan generasinya. Yang kedelapan adalah bertumbuh dan berkembang. Nah, perlu kamu ketahui bahwa bertumbuh dan berkembang itu adalah berbeda. Di mana bertumbuh adalah pertambahan ukuran atau volume yang bersifat reversible atau yang dapat dihitung dengan angka. Misalnya adalah tinggi badan atau tinggi pohon atau pertambahan luas daerah, daun. Nah, sedangkan kalau berkembang ini adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada titik semula. Nomor 9 adalah memiliki bahan genetik. Genetik ini adalah faktor genetika atau pewarisan sifat. Nah, sekarang anak-anak adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Yang kedua adalah sistem klasifikasi yang sebanyak 5 kingdom. Oke, sekarang kita lihat yang pertama adalah klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 seperti berikut. Ada sistem alami, ada sistem artifisial atau buatan, ada sistem filogenetik. Yang kedua, pemberian nama, yaitu nama ilmiah, yaitu nama marga dan penunjuk spesies. Misalnya, pada tumbuhan, itu yang paling tertinggi adalah reknom, sedangkan pada hewan, kingdom. Nama takson pada bahasa Indonesianya adalah kerajaan atau dunia. Yang kedua, pada tumbuhan, divisio, sedangkan pada hewan, pilum,
Kalau di Indonesia kan divisi atau filum. Yang ketiga adalah klasis. Klasis pada tumbuhan dengan hewan penyebutannya sama, yaitu klasis. Sedangkan kalau di Indonesia kan adalah kelas. Yang keempat adalah ordo. Itu sama juga dengan pada hewan, yaitu sama-sama ordo. Nah, kalau di Indonesia kan adalah bangsa. Yang berikutnya adalah familia. Pada tumbuhan dengan hewan juga sama, yaitu familia. Sedangkan kalau di Indonesia kan yaitu suku. Sedangkan pada berikutnya genus, yaitu pada tumbuhan dengan hewan genus. Di Indonesia kan adalah marga. Kalau berikutnya spesies, pada tumbuhan dengan hewan juga sama-sama spesies. Atau kalau di Indonesia kan adalah jenis. Nah, anak-anak, pada pemberian nama ilmiah ini atau kelompok klasifikasi pada tumbuhan dengan hewan itu yang berbeda mulai daripada regnum sampai dengan divisi. Kalau tumbuhan, regnum dan divisi itu pada hewan, kingdom dengan phylum. Jadi hanya itu yang berbeda, namun penamaan untuk ke bawahnya mulai daripada klasis atau kelas sampai dengan spesies itu atau jenis itu sama. Misalnya, ini ada Bapak tampilkan Mangifera indica atau tanaman mangga. Nah, kata pertama adalah marga. Berarti marganya pada tumbuhan ya. Berarti marganya Mangifera. Indica adalah spesies, kata kedua. Jadi, tumbuhan Mangifera adalah marga, sedangkan indica adalah jenis. Jadi, marga dan spesies. Yang kedua adalah Panthera tigris atau yang disebut dengan harimau. Ini pada hewan. Kata pertama menunjukkan marga yaitu Panthera, sedangkan kata kedua adalah spesies. Jadi penamaannya sama, ada marga, spesies. Jadi gabungan daripada bahasa Latin itu terdiri dari dua kata yaitu mulai daripada marga dengan spesies. Nah, yang berikutnya nama penemu. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya, Oryza sativa L. L merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Yang kedua adalah kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas pernyataan pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Yang keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Nah, ini contoh kunci determinasi. Yang pertama itu ada A, B. Nah, A adalah tumbuhan berspora. Jadi tumbuhan itu ada dua, tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Nah, lalu kamu lihat di sini nomornya, berarti dia nomor 2. Nah, berarti tumbuhan berspora itu nomor 2 itu pada bagian A. Contohnya apa? Akar rhizoid A. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji, akar serabut. Akar rhizoid contohnya adalah lumut daun. Sedangkan akar serabut, paku, tanduk rusa. Lalu kamu lanjut kepada nomor 3. Nomor 3, tulang daun menyirip, yaitu pada bagian A. Nah, tulang daun yang menyirip itu adalah batang berkayu. Contohnya adalah jambu biji. Tulang daun sejajar, contohnya rumput teki. Batang herbaceous, yaitu bayam. Nah, kelompok Monera. Kelompok Monera terdiri dari dua. Yang pertama, ada bakteri dan cyanobacteria. Nah, penamaan dari Monera sama-sama bakteri. Cuman pada bagian yang kedua ada ditambahi kata cyanobacteria. Di sini kamu bisa lihat ciri-ciri pada kedua kelompok Monera ini. Coba kamu pahami, kamu lihat, lalu kamu baca. Ada perbedaan antara bakteri dengan cyanobacteria. Sedangkan kelompok protista. Protista mirip tumbuhan. Protista ini terdiri dari 3.
ada protista mirip tumbuhan atau alga, ada protista mirip hewan atau protozoa, dan yang ketiga ada protista mirip jamur. Ciri-cirinya ada sudah Bapak tampilkan di sini beserta contohnya. Yang berikutnya adalah kelompok fungi atau jamur. Kelompok fungi terdiri dari 4. Yang pertama adalah Zygomycotina, yang kedua Ascomycotina, yang ketiga Basidiomycotina, dan yang keempat Deuteromycotina. Nah, di sini juga sudah Bapak tampilkan ciri-cirinya dan gambarnya masing-masing. Jadi tolong kamu pahami nak, ciri-ciri yang ada pada kelompok fungi beserta gambarnya. Sedangkan yang berikutnya adalah kelompok plantae. Kelompok plantae ini terdiri dari 3. Yang pertama ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati atau yang sesungguhnya. Hidup di tempat-tempat yang lembab, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidup mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau gametofit dan fase vegetatif atau sporofit. Yang kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. Yang berikutnya, memiliki akar batang dan daun yang sejati. Habitat menempel pada pohon atau yang disebut dengan epifit. Dan ada yang hidup di tanah. Serta berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau sporofit dan fase vegetatif atau gametofit. Yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan biji. Spermatophyta anak-anak terdiri dari 2, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae terdiri dari 2, ada yang monokotil dan ada yang dikotil. Nah, di sini ada Bapak tampilkan perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae. Jadi perbedaan dari Angiospermae dan Gymnospermae itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah sistem perakaran, batang dan daun, alat reproduksinya, keadaan biji, pembuahan, dan contoh tumbuhan. Ini kamu catat di buku catatanmu ya anak-anaknya. Di sini juga ada contoh yang monokotil, ciri-ciri tumbuhannya, yaitu memiliki kotiledon berjumlah 1, berakar serabut, pada batang tidak terdapat kambium sehingga tumbuh tidak membesar. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Yang kedua ada dikotiledon. Di berarti 2. Ciri-ciri tumbuhan dikotiledon sebagai berikut. Memiliki kotiledon berjumlah 2. Berakar tunggang. Batang memiliki kambium sehingga dapat bertumbuh besar. Bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Di sini yang Bapak tampilkan misalnya tumbuhannya adalah Mangifera indica atau disebut dengan mangga. Selain mangga juga banyak, misalnya rambutan, banyak sekali contoh daripada dikotiledon. Dan yang berikutnya anak-anak ada kelompok animalia. Kelompok animalia terdiri dari 2. Ada invertebrata, ada vertebrata. Ada yang tidak bertulang belakang dan ada yang bertulang belakang. Nah, ini kelompok daripada invertebrata. Contoh daripada invertebrata yang pertama itu yaitu Porifera. Jenisnya Calispongia plicifera. Yang kedua Solenterata Acinearia, contohnya Aurelia aurita. Yang ketiga Platyhelminthes atau Fasciola hepatica. Nematelminthes, contohnya Necator americanus. Annelida hirudo sp, Mollusca Achatina fulica, Echinodermata Estorida sp, Arthropoda Cancervinus. Nah, sedangkan yang kelompok daripada vertebrata yang pertama adalah Pisces, contohnya Dasyatis sp, amfibi. Contohnya salamandra. Yang ketiga reptilia atau reptil, contohnya iguana. Yang berikutnya aves atau burung, contohnya Olorcambionus. Yang kelima mamalia, contohnya Elephas maximus.
Nah, oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Jadi tugas kalian, tolong kalian catat yang sudah Bapak jelaskan itu semua. Catat di buku catatanmu. Kalau sudah, tolong kamu kirim lewat WA Bapak. Kamu catat dengan baik. Jangan lupa kamu tampilkan juga atau kamu tulis juga nama dan kelasmu yang lengkap. Oke, sampai jumpa kembali pada materi yang berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, stay at home. Bye-bye.